Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Puji syukur senantiasa kita aturkan kehadirat Allah tabaraka wa taala yang senantiasa memberikan nikmatnya kepada kita semua. Salawat beserta salam senantiasa kita sanjungkan buat Nabi kita tercinta Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat beliau ridwanullah ta'ala alaihim. Pada kesempatan berbahagia ini saya akan membahas satu tema yang diambil dari potongan ayat Al-Quranul Karim yang berjudul Innallaha yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Yang saya ambil dari kitab Al-Mawsu' Al-Mimbariyah fi Khutabil Jumu'ah wal Idain. Ya, di sini dibahas tentang satu tema yaitu Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Penulisnya berkata di sini wa qad zakarallahu azza wa jalla annahu yuhibbu hadza sinfa minan nas fi khamsati mawadhi'a fi kitabih subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan bahwasanya ia mencintai golongan ini dari kalangan manusia yaitu orang-orang yang berbuat baik. Fi khamsati mawadhi'a fi kitabih subhanahu wa ta'ala. Di 5 tempat, di 5 ayat dalam Al-Qur'anul Karim. Jadi Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan dan memuji al-muhsinin, orang-orang yang berbuat baik di 5 tempat, di 5 ayat dalam Al-Qur'anul Karim. Al-mawdi'ul awal, tempat yang pertama, fi qaulihi jalla fi'ulah, yaitu dalam firman Allah jalla fi'ulah yang berbunyi wa anfiqu fi sabilillah. Berinfaklah kalian di jalan Allah. Wala tulqu bi aydikum ila tahlukah, dan janganlah lemparkan diri kalian ke dalam kehancuran. Wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Dan berbuat baiklah kalian. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Anfiqu ayyuhal aghniya'u min amwalikum. Ya, tafsiran ayat ini adalah anfiqu ayyuhal aghniya'u min amwalikum. Berinfaklah wahai orang-orang kaya dari harta benda kalian. Wala tulqu bi aydikum ila tahlukah, dan jangan lemparkan diri kalian ke dalam kehancuran. Li'annal halaka kullal halak fi syuhi wal bukhli. Karena kehancuran yang sebenar-benarnya adalah pada sifat asyuhi wal bukhl, yaitu pelit. Wa ahsinu bi amwalikum ilan nas, dan berbuat baiklah kalian melalui harta kalian kepada segenap manusia. Wa ahsinu bi jahikum, dan berbuat baiklah kalian kepada segenap manusia dengan kedudukan yang kalian miliki. Washfa'u liman dunakum ila ghairikum. Berilah pertolongan kepada orang yang di bawah kalian dari kalangan lain. Waktul hawaija, selesaikan keperluan-keperluan yang bisa kalian selesaikan dengan harta kalian. Wa farriju karbal makrubin, dan lapangkanlah kesusahan orang-orang yang sedang kesusahan. Wa udu mardakum, jenguklah orang-orang yang sakit di antara kalian. Wa syayyi'u janaiza man mata minkum, dan antarkanlah jenazah orang yang meninggal di antara kalian. Wal ihsanu huna yashmulu jami'a anwa'il ihsan. Maka perintah berbuat baik dalam ayat ini mencakup semua bentuk perbuatan baik. Wa kadzalikal infaq, demikian pula mencakup masalah infak ya. Jadi tempat pertama di mana di situ dinyatakan bahwa Allah memerintahkan berbuat baik karena Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang berbuat baik adalah dalam surah Al-Baqarah ayat 185, di mana Allah mengatakan wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Berbuat baiklah kalian karena sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Ya, siapa yang diperintahkan untuk berbuat baik di sini? Ya, yang diperintahkan pertama adalah orang-orang kaya. Diperintahkan untuk berbuat baik kepada segenap manusia dengan harta yang mereka miliki. Misalnya dengan memberikan hartanya kepada orang lain. Ya, kalau dia punya kedudukan, punya pangkat, dia bantu orang lain dengan pangkat yang dimiliki supaya orang-orang tersebut memperoleh haknya. Kemudian dia bantu orang lain, memenuhi kebutuhannya. Dia bantu orang-orang yang kesulitan, kesusahan. Kemudian dia juga menjenguk orang-orang yang sakit. Dia antarkan jenazah orang yang meninggal di antara kaum muslimin. Nah, kemudian dia juga berinfak dalam bentuk-bentuk yang lain di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini orang pertama ini perintahkan untuk berbuat baik, yaitu orang-orang kaya, al-aghniya. Ashabul amwal yuhsinuna fi amwalihim. Orang-orang yang punya harta, mereka bisa berbuat baik kepada orang lain dengan harta yang mereka miliki. Wa yukhrijuna min akyasihim, mereka bisa keluarkan uang dari kantong mereka. Famaza yunfiqul fuqara, lalu kalau begitu orang fakir bisa berinfak apa?
Inna lahum infaqan humul akharun. Orang-orang fakir juga bisa berinfak. Wa zalika bi bazli ta'at wa amalil qurubat, yaitu dengan melakukan ketaatan dan mengerjakan al-qurubat, amal-amal ibadah yang mendekatkan diri kepada Allah. Alam ya'til fuqara'u ila khatamil anbiya wa yaquluna lahu ya Rasulullah zahaba ahlud dusuri bil ujur, ahlud dusuri bil ujur. Bukankah orang-orang fakir pernah datang kepada penutupnya para nabi, yaitu Nabi kita Muhammad SAW, lalu mereka berkata, wahai Rasulullah, zahaba ahlud dusuri bil ujur, ya, orang-orang yang memiliki kekayaan, ya, sudah pergi membawa pahala yang begitu besar dengan harta yang mereka miliki. Fakanu yatasaddaqun wala natasaddaq. Mereka bisa bersedekah dengan harta yang mereka miliki, sementara kami tidak. Wa yahujjun wala nahujju. Dan mereka berhaji, sementara kami tidak bisa melakukan. Wa fi riwayatin 'inda al-Bukhari, dalam sebuah riwayat, ya, pada Sahih Imam Bukhari diterangkan zahaba ahlud dusuri minal amwali bid darajatil ula wan na'imil muqim. Orang-orang yang punya kekayaan berupa harta benda, mereka sudah pergi membawa pahala yang besar dan nikmat yang abadi, yaitu surga, berinfak dengan harta yang mereka miliki. Yusallun kama nusalli wa yasumun kama nasumu. Mereka orang-orang kaya ini keluhan orang-orang fakir kepada Rasulullah. Orang-orang kaya mereka salat sebagaimana kami, mereka berpuasa sebagaimana kami. Walahum fadlun min amwalin yahujjuna biha wa ya'tamirun wa yajahidun wa yatasaddaqun. Tapi mereka punya kelebihan harta yang dengannya mereka bisa berhaji, berumrah, berjihad, bersedekah. Faqala lahumur rasulul khatam sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasul penutup Muhammad SAW bersabda kepada mereka, ala uhadditsukum bi amrin, maukah kalian aku beritahukan kalian dengan suatu urusan, in akhaztum bihi adraktum man sabaqakum. Kalau kalian kerjakan maka kalian bisa, ya, menyamai orang yang mendahului kalian dari orang-orang kaya dengan pahala mereka. Walam yudrikkum ahadun ba'dakum, dan orang yang datang setelah kalian tidak bisa menyusul kalian. Wa kuntum khairaman antum baina zahranaihi illa man amila mislahu, dan kalian menjadi orang yang terbaik di antara kalangan kalian, kecuali, ya, orang-orang yang beramal seperti kalian. Tusabbihun, yaitu kalian bertasbih, wa tahmadun, bertahmid, wa tukabbirun, dan bertakbir khalfa kulli salatin salasan wa salasin, yaitu setiap penghujung salat, ya, sebanyak 33 kali. Jadi Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang berbuat baik. Orang-orang yang berbuat baik di sini mencakup orang-orang kaya dan juga fuqara, al-aghniya wal fuqara. Orang-orang kaya, ya, perbuatan baiknya seperti dia berinfak, membantu orang yang kesusahan, ya, memberikan makan, kemudian mengantarkan jenazah, mungkin perlu biaya menyelenggarakan jenazah orang muslim yang meninggal, mengobati orang yang sakit, menjenguk orang yang sakit misalnya, itu perlu biaya. Itu bidangnya orang-orang kaya. Lalu orang-orang miskin bisa nggak mereka juga berbuat ihsan, berbuat baik? Tentu bisa. Ya, tidak hanya orang-orang kaya yang bisa berbuat baik, orang-orang miskin pun bisa. Di antara bentuknya apa? Orang miskin nggak bisa bersedekah, nggak bisa berinfak, ya. Mereka bisa melakukan perbuatan baik lainnya, yaitu apa? Misalnya tusabbihun, mereka bisa bertasbih, ya, wa tahmadun wa tukabbirun, dan juga bertahmid dan bertakbir, ya, setiap kali selesai salat sebanyak 33 kali. Ya, itu perbuatan baik yang bisa dilakukan oleh orang-orang fakir, yang setara dengan perbuatan baik yang bisa dilakukan oleh orang-orang kaya. Wa kana haula'il fuqara yazunnun annahu la sadaqata illa bil mal. Orang-orang fakir yang melapor kepada Rasulullah tersebut, mereka menyangka bahwasanya sedekah itu tidak lain hanya dengan harta. Lakin Rasulullah SAW, lakin Rasulul Kabir al-Muta'al akhbarahum anna sadaqah la tukhtassu bil mal. Tapi Rasulullah SAW yang merupakan utusan dari Allah yang maha besar lagi maha tinggi, mengabari mereka anna sadaqata la tukhtassu bil mal, bahwa sedekah itu tidak dikhususkan dengan harta saja. Wa anna zikra wa sa'ira a'malil ma'rufi sadaqatun. Ya, beliau kabarkan bahwasanya zikir dan seluruh perbuatan baik merupakan sedekah. Kama fi sahihi Muslim min hadis Abi Dzarrin al-Ghifari. Sebagaimana dalam Sahih Muslim dari hadis Abu Dzar al-Ghifari radhiyallahu anhu, anna nasa min ashabin Nabi SAW qalu, bahwa ada orang dari kalangan para sahabat yang berkata, ya Rasulullah, zahaba ahlud dusur bil ujur. Orang-orang kaya sudah pergi membawa
ya, pahala yang besar. Yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasum wa yatasaddaqun bifuduli amwalihim. Orang-orang kaya, kata orang-orang fakir ini telah pergi membawa pahala yang besar. Mereka sudah ambil pahala yang besar, jatah pahala yang besar. Ya, mereka salat sebagaimana kami, mereka berpuasa sebagaimana kami, mereka bersedekah dengan kelebihan harta mereka. Faqala sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah SAW bersabda, "Awalaysa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaquna bihi?" Bukankah Allah juga telah jadikan untuk kalian apa yang kalian bisa bersedekah dengannya? Inna bikulli tasbihatin sadaqatan. Sesungguhnya setiap tasbih subhanallah yang diucapkan oleh seseorang itu juga sedekah. Wa kulli takbiratin sadaqah. Dan setiap ya takbir itu juga sedekah. Setiap ucapan Allahu Akbar itu juga sedekah. Wa kulli tahmidatin sadaqah, dan setiap ucapan tahmid, ucapan alhamdulillah itu juga sedekah. Wa kulli tahlilatin sadaqah, dan setiap ucapan tahlil, ucapan la ilaha illallah juga sedekah. Wa amrun bil ma'rufi sadaqah, amal ma'ruf, mengajak kepada yang baik, menyuruh kepada yang baik, itu juga sedekah. Wa nahyun an munkar sadaqah, melarang dari kemungkaran juga sedekah. Wa fi bud'i ahadikum sadaqah, dan dalam kemaluan kalian juga terdapat sedekah, yaitu pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang yang fakir, yang miskin, ya bukan berarti tertutup pintu untuk melakukan kebaikan di hadapannya. Banyak pintu-pintu kebaikan yang dia bisa lakukan tanpa mengeluarkan harta sama sekali. Dia bisa mengucapkan tasbih, takbir, tahmid, tahlil, amar ma'ruf, nahi mungkar. Nah, itu adalah sedekah yang bisa dilakukan oleh orang-orang miskin. Wal ghani yunfiqu minan ni'am wa infaqul fuqara minal himam. Orang kaya berinfak dari nikmat yang Allah berikan kepada mereka. Wa infaqul fuqara minal himam. Sementara kalau orang fakir berinfak itu termasuk apa? Cita-cita yang tinggi untuk memperoleh surga. Ada orang kaya dia berinfak, dia punya harta, nah, itu luar biasa. Nah, tapi yang lebih luar biasa lagi orang miskin dia bersedia berinfak. Nah, maka disebut di sini minal himam. Al-himam jamak dari himmah, yaitu semangat yang tinggi untuk beramal. Dia sendiri butuh, dia infakkan kepada orang lain. Ini adalah semangat yang sangat tinggi untuk memperoleh surga dari Allah SWT. Bil ijtihad fi amali ta'at, ya, dengan bersungguh-sungguh melakukan ketaatan. Wal ihsanu minal aghniya an ya'rifu annallaha mukhlifuhu alaihim. Dan berbuat baik dari orang-orang kaya, yaitu mereka mengetahui bahwa Allah akan mengganti harta yang mereka keluarkan. Wa yathiquna bi wa'dillahi wal ihsan ilaihim, ya, mereka yakin dengan janji Allah dan dengan kebaikan Allah kepada mereka. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam li Bilal radhiyallahu anhu, Nabi SAW pernah berkata kepada Bilal radhiyallahu anhu, anfiq wa la takhsha min zil arsy iqlala. Berinfaklah wahai Bilal, jangan kamu ya takut ya kemiskinan dari Allah yang memiliki arsy, ya. Jadi orang kaya berinfaknya adalah dengan mengeluarkan nikmat Allah yang ada pada mereka. Sementara kalau infaknya orang fakir itu termasuk menunjukkan ya bukti yang besar dari semangatnya terhadap surga Allah Subhanahu wa taala. Dan berinfaknya orang miskin ini kalau tidak bisa dengan harta adalah dengan bersungguh-sungguh melakukan ketaatan. Dan orang yang berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala hendaklah dia sadari bahwa Allah akan mengganti semua yang dia infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah pernah bersabda kepada Bilal, kata beliau, anfiq wa la takhsha min zil arsy iqlala. Berinfaklah wahai Bilal, jangan takut kamu miskin. Ya, jangan takut dikurangi hartamu. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala yang akan menggantinya. Itu ayat pertama yang di situ disebutkan tentang ihsan. Wal maudi'u tsani, tempat kedua dalam Al-Qur'an di mana disebutkan ihsan di situ, fi qaulihi jalla fi ulah, yaitu dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wasari'u ila magfiratin min rabbikum. Bersegeralah kalian untuk ya memperoleh ampunan dari Rabb kalian. Wa jannatin arduha samawati wal ard, dan memperoleh surga yang luasnya bagaikan langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin, yang dijanjikan bagi orang-orang yang bertakwa. Allazina yunfiquna fis sarra'i wad dharra, yaitu orang-orang yang tetap berinfak dalam keadaan susah maupun senang. Wal qaziminal ghaiz, dan orang-orang yang bisa menahan amarahnya. Wal afina 'anil nas, dan bersedia memaafkan kesalahan manusia. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Nah, penjelasan dari ayat ini, di ayat kedua yang menyebutkan dan memuji orang-orang yang berbuat baik, apa penjelasannya? Inna haula'il abrara la yaddakhiruna 'anillahi syai'an.
Ya, orang-orang yang abrar, yang berbuat baik, terkenal dengan perbuatan-perbuatan baiknya, la yaddakhiruna 'anillahi syai'a. Ya. Mereka tidak menyimpan sesuatu dari amal ibadah untuk Allah Subhanahu wa taala. Mereka enggak tahan-tahan diri untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bal innahum yatasabaqun wa yatasara'un bihimmatihim wa juhdihim ila mardatihi. Tetapi mereka yatasabaq, saling mendahului, wa yatasara', saling bersegera, bihimmatihim wa juhdihim, dengan semangat dan kesungguhan mereka, ila mardatihi, untuk memperoleh keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa yu'thirunahu ala jami'il asya', mereka lebih utamakan amal soleh ini dari segala hal yang lain. Yunfiquna amwalahum fil khairat, mereka infakkan harta mereka di jalan-jalan kebaikan. Ya, wa abnadahum fit ta'at, mereka pergunakan tubuh mereka untuk ketaatan. Wa ibtigha'al qurubat, dan untuk mencari keridaan dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah orang-orang kedua yang disebut dengan al-muhsinin, orang-orang yang berbuat baik, yang Allah Subhanahu wa taala puji dalam Al-Qur'anul Karim. Mereka berlomba-lomba melakukan kebaikan. Mereka saling berpacu satu sama lain untuk melakukan kebaikan. Jangan sampai didahului oleh orang lain. Kalau ada perintah dalam agama, mereka segera melakukannya. Ya, sebagaimana perintah Allah, wasari'u ila magfiratin min rabbikum. Segeralah kalian memperoleh ampunan dari Rabb kalian. Kemudian juga tidak hanya dengan infak harta, tapi mereka juga mempergunakan tubuh mereka ini untuk melakukan ketaatan, amal soleh, ya, karena Allah Subhanahu wa taala. Mereka salat, mereka tilawah Al-Qur'an, mereka bekerja, ya, penuh semangat, mereka berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, mereka berdakwah amar ma'ruf nahi munkar. Nah, itu semua merupakan bentuk-bentuk amal soleh yang bisa dilakukan dengan tubuh, dengan badan. Mereka semua kerjakan. Ya. Kemudian wa ammal mawdi'u tsalis, adapun tempat ketiga yang disebutkan di situ al-ihsan, berbuat baik, dan dipuji orang-orang yang berbuat baik di dalam ayat tersebut, fi qaulihi ta'ala, adalah dalam firman Allah Subhanahu wa taala, fa'atahumullahu thawabad dunya wa husna thawabil akhirah wallahu yuhibbul muhsinin. Maka Allah berikan mereka, ya, pahala dunia dan juga pahala di akhirat, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Wallahu yuhibbul muhsinin. Ay atahumullahu thawabad dunya, maka Allah berikan kepada mereka, ya, adalah pahala di dunia, minan nasri waz-zufri wal ghanimah, waz-zafari wal ghanimah, yaitu, ya, pahala dunia. Orang-orang yang berjihad dengan Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan kepada mereka, ya, pahala di dunia dan pahala di akhir. Apa pahala di dunia yang akan mereka peroleh? An-nasr, yaitu kemenangan, pertolongan dari Allah. Waz-zafar, yaitu, ya, kejayaan. Wal ghanimah, yaitu harta rampasan perang. Wa fil akhirah bil fauzi bi ridha rabbihim, dan di akhirat mereka akan memperoleh keridhaan Rabb mereka. Wan na'imil muqim, yaitu surga, ya, allazi qad salima min jami'il munakkidat, surga yang selamat dari segala yang merusak kebahagiaan, al-munakkidat. Wallahu yuhibbul muhsinin fi ibadatil khaliq wa muamalatil khalqi, dan Allah itu mencintai orang-orang yang berbuat baik, baik dalam beribadah kepada Allah maupun dalam beribadah kepada makhluk. Nah, jadi dalam ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala terangkan bahwa orang yang berjihad di jalan Allah, orang yang bersungguh-sungguh, ya, menjalankan agama Allah, yang bersungguh-sungguh menyebarkan agama Allah Subhanahu wa taala ini, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepadanya pahala dunia dan pahala di akhirat. Apa pahala dunia? Kemenangan, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala ketika mereka berjihad di jalan Allah. Lihatlah para sahabat ridwanullah taala alaihim, berpuluh-puluh kali Allah Subhanahu wa taala tolong mereka, ya, dalam keadaan sulit ketika mereka berperang. Kemudian Allah berikan kepada mereka kemenangan dalam waktu yang singkat. Para sahabat, ya, memperoleh begitu banyak kemenangan melawan musuh-musuh yang hebat, musuh-musuh yang kekuatannya berkali-kali lipat dari para sahabat, tapi Allah berikan kepada mereka kemenangan. Wal ghanimah, dan juga ghanimah, ya, rampasan perang dari musuh. Ini kemenangan yang Allah berikan ataupun keberuntungan yang Allah berikan bagi orang-orang yang berbuat baik di dunia. Lalu apa keberuntungan yang Allah berikan bagi orang-orang yang berbuat baik ketika mereka di akhirat? Yaitu, ya, al-fauzu bi ridha rabbihim, yaitu kemenangan berupa ridhanya Allah kepada mereka. Wan na'imul muqim, na'imul muqim, yaitu nikmat yang abadi, yaitu surga. Ya, yaitu surga. Di surga yang di dalamnya manusia bebas dari segala yang mengganggu, ya, kesenangannya. Di dunia ini, ya, tidak ada kesenangan yang abadi. Ya, kita selalu berada, ya, dalam satu nikmat terus berganti dengan nikmat yang lain.
Kadang senang, kadang susah, kadang bahagia, kadang ya sedih, kadang kaya, kadang miskin, dan begitulah seterusnya, kadang sehat, kadang sakit. Tapi di akhirat semua al-munakkidat yang mengurangi kegembiraan itu sudah tidak ada. Kemudian Allah yuhibbul muhsinin fi ibadatil khaliq wa muamalatil khalqi. Allah itu mencintai orang-orang yang berbuat baik dalam beribadah kepada Al-Khaliq, kepada Allah SWT, dan juga orang-orang yang berbuat baik kepada makhluk. Allah cinta orang-orang yang berbuat baik kepada atau orang-orang yang berbuat baik dalam ibadah kepada Allah, dan Allah juga mencintai orang-orang yang berbuat baik kepada makhluk. Wa amal maudhi'ur rabi', adapun tempat-tempat yang di situ Allah puji orang yang berbuat baik, fa fi qaulihi jalla sya'nuhu, yaitu dalam firman Allah yang maha tinggi, fa'fu anhum wasfah innallaha yuhibbul muhsinin. Itu maafkanlah mereka, ya, lapang dadalah terhadap mereka, innallaha yuhibbul muhsinin, sungguhnya Allah mencintai al-muhsinin, ya. Wa ammal maudhi'ul khamis fa fi qaulihi azza sya'nuhu, adapun tempat yang kelima yang di situ diperintahkan berbuat baik dan Allah mencintai orang berbuat baik, yaitu dalam firman Allah Subhanahu wa taala, laisa 'alal ladzina amanu wa 'amilus shalihat junahum fima ta'imu idza mattaqaw wa amanu wa 'amilus shalihat summa taqaw wa amanu summa taqaw wa ahsanu wallahu yuhibbul muhsinin. Tidak ada dosa atas orang-orang yang beriman dan beramal saleh, ya. Fima ta'imu, pada yang makanan yang mereka makan, dulunya khamar diharamkan. Kemudian ada sahabat yang mungkin belum mengetahui, ya, dia minum, kemudian dia merasa berdosa. Maka ketidaktahuannya itu dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan syarat izamat taqwa amanu wa amilus shalihat. Apabila mereka bertakwa, beriman dan beramal saleh. Summa taqwa amanu, kemudian beriman, bertakwa dan beriman. Summa taqwa ahsanu, kemudian bertakwa dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan berbuat baik. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat yang baik. Nah, di ayat yang keempat di situ disebutkan fa'fu anhum wasfah. Ya, maafkan mereka yang bersalah. Dan lapang dadalah menerima, ya, permohonan maaf dari mereka. Innallaha yuhibbul muhsinin. Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Nah, memaafkan itu juga perbuatan baik kepada al-khalq, kepada makhluk. Lapang dada terhadap mereka. Sebagaimana kita ketika bersalah kepada orang lain, ingin dimaafkan oleh orang, maka hendaklah kita menjadi orang yang pemaaf. Sebagaimana di ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang suka memberikan maaf. Kata Allah, wal afina 'anil nas, orang-orang yang suka memaafkan manusia. Jangan jadi manusia yang pendendam. Jangan menjadi manusia yang menyimpan kebencian bertahun-tahun, tidak mau memaafkan kesalahan orang lain. Ya, jadilah, ya, orang-orang yang pemaaf. Dan memaafkan itu membuat seseorang mulia. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Wa ma zadallahu bi'afin illa izza." Tidaklah seorang hamba memaafkan kecuali dia bertambah mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa ma huwal ihsan? Lalu apa yang disebut dengan al-ihsan, yaitu berbuat baik. Wa ma hiya majalatuhu wa ma fadluhu wa ma hiya fawaiduhu, dan apa bidang-bidangnya, dan apa keutamaannya, dan apa faidahnya. Hazil as'ilah kulluha sanujibu anha bi masyiatillah azza wajalla. Semua pertanyaan ini insyaallah akan kita jawab dengan kehendak Allah. Amal ihsan faqad arrafahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa fassarahu biqaulihi. Adapun ihsan, maka Nabi telah mendefinisikan dan menjelaskannya melalui sabda beliau, al-ihsanu an ta'budallaha ka'annaka tarah fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Al-ihsan yang dalam bahasa kita diartikan berbuat baik. Apa itu? Nabi SAW telah mendefinisikannya, telah memberikan penjelasan tentang al-ihsan ini, berbuat baik ini, yaitu an ta'budallah ka'annaka tarah, bahwa engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya. Fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Jika kamu tidak melihat Allah, maka sesungguhnya dia melihat engkau. Fa izaqturinal ihsan fa izaqtaranal ihsanu bil iman wal ihsan kana al murad bihi muraqabatullah. Kana al muradu bihi muraqabatallahi wa husna ta'atihi. Wa hadza huwa syu'urul mu'min da'iman fi jami'i af'alihi. Jika kata ihsan dan disertakan dengan kata iman dan Islam, maka yang dimaksud dengan ihsan adalah muraqabatallah, yaitu merasa diawasi oleh Allah SWT. Wa husna ta'atihi, dan berbuat, ya, ketaatan dengan sebaik-baiknya kepada Allah SWT. Wa hadza huwa syu'urul mu'min da'iman fi jami'i af'alihi, dan inilah harusnya yang dirasakan oleh seorang muslim dalam semua bentuk perbuatannya. Innahu yu'addil ibadah ka'annahu yarallaha azza wajalla. Sesungguhnya dia menunaikan ibadah seolah-olah dia melihat Allah. Fa illam yablugh hadhil martabata fa aqallu ma alaihi an yashkura bi anna Allah yarahu. Jika dia tidak sampai ke derajat ini, yaitu ketika dia beribadah seolah-olah dia melihat Allah. Jika seorang tidak sampai ke derajat tersebut,
maka paling tidak dia menyadari bahwa Allah melihatnya. Paling tidak dia menyadari bahwa Allah melihatnya. Wa syiarul mu'mini daiman fi adaihi li amalihi, dan syiar seorang mukmin ya dalam pelaksanaan amal ibadahnya, apa syiarnya untuk selama-lamanya? Ini syiar mukmin selama-lamanya dalam amal ibadahnya, yaitu inni urdi rabbi, sungguhnya saya akan membuat ridha Tuhanku. Jadi makna ihsan itu telah dijelaskan oleh Nabi SAW, yaitu yang beribadah kepada Allah seolah-olah Allah, ya, seolah-olah kita melihat Allah. Jika tidak sampai ke derajat tersebut, maka paling tidak menyadari bahwa Allah melihat kita. Paling tidak menyadari bahwa Allah melihat kita. Jika kata ya ihsan, kata iman dan kata Islam disebutkan sekaligus, maka yang dimaksud dengan ihsan adalah menyadari bahwa Allah senantiasa mengawasi, menyadari bahwa Allah senantiasa memantau, memperhatikan, melihat, ya, dan mendengar, dan juga ya mengerjakan ketaatan dengan sebaik-baiknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang menjadi prinsip, ya, menjadi slogan bagi seorang muslim hendaknya, yaitu dia menyadari bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ya senantiasa melihatnya. Kalau dia tidak bisa naik ke level yang lebih tinggi, yaitu dia senantiasa ya melihat Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa melihat Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia tidak bisa ke level itu, maka paling tidak dia senantiasa menyadari bahwa Allah Subhanahu wa taala senantiasa melihatnya, sehingga dia memperbaiki amal ibadahnya dan dia berupaya untuk menjauhi segala maksiat. Dan hendaknya ya slogan seorang mukmin dalam hidupnya adalah inni urdi rabbi, sungguhnya saya akan berusaha untuk membuat ridha Tuhanku. Wa rabbuhu la yurdihi minhu illa an yaquma bi ada'i amalihi fi suratin kamilatin mutqanah. Sementara Tuhannya ya tidak ridha kepadanya kecuali jika dia menunaikan amal ibadahnya dalam bentuk yang sempurna dan bagus, rapi. Wa hadza ma'allamahu nabiyyu ar-rahmati lil mu'minin fi qoulihi azza wa jalla, dan ini yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW kepada orang mukmin melalui sabda beliau, innal abda iza amila amalan ahabballahu an yutqinahu, sungguhnya seorang hamba jika dia melakukan suatu amal, maka Allah suka jika dia melakukannya dengan baik. Nah, jadi itqanul amal, yaitu memantapkan amal, merapikan amal ibadah, menyempurnakannya, itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan kalau seseorang dia bekerja diawasi oleh bosnya, big boss, ya, bos paling besar di perusahaan tersebut, maka anak buah ini akan bekerja sebaik mungkin. Ini yang mengawasi kita dalam amal ibadah kita adalah Allah Subhanahu wa taala, yang Maha melihat, Maha detil penglihatannya, Maha detil pengetahuannya, yang tidak tersembunyi atasnya sesuatu. Maka hendaklah ketika kita melakukan amal ibadah, kita kerjakan dengan sempurna. Dan itulah makna muraqabatullah. Muraqabatullah yaitu al-ihsan. Amma iza waradal ihsanu mutlaqan wa yuradu bihi fi'lu ma huwal hasan. Adapun jika kata ihsan disebutkan secara mutlak, dia sendirian, tidak disebutkan dengan kata iman dan kata Islam, maka makna ihsan adalah fi'lu ma huwa hasan, yaitu melakukan sesuatu yang baik, melakukan sesuatu yang baik. Jadi kalau kata ihsan disebutkan bersama kata Islam dan iman, maka ihsan itu maknanya adalah ya kita seolah-olah melihat Allah Subhanahu wa taala, atau menyadari bahwa Allah Subhanahu wa taala senantiasa melihat kita, sehingga sempurna amal ibadah yang kita lakukan, sehingga bagus amal ibadah yang kita lakukan. Tapi kalau kata ihsan disebutkan secara mutlak, tidak dikaitkan dengan kata Islam dan iman, maka makna ihsan tersebut adalah fi'lul hasan, yaitu fi'lu ma huwa hasan, atau melakukan sesuatu yang baik. Qala ahlul ilmi, para ulama berkata, al-ihsanu huwa fi'lu ma yanbaghi fi'luhu minal ma'ruf. Ihsan itu adalah melakukan perbuatan baik yang patut untuk dilakukan. Wa huwa darbani, dan perbuatan baik tersebut ada dua, ihsan tersebut ada dua. Ya, ahaduhuma al-in'amu 'alal ghairi. Yang pertama, berbuat baik kepada orang lain dengan memberikan sesuatu kepadanya. Ats-tsani al-ihsanu fi fi'lihi. Yang kedua adalah berbuat baik dalam perbuatan hamba tersebut. Nah, jadi para ulama mengatakan bahwa ihsan itu artinya adalah melakukan sesuatu yang ma'ruf, sesuatu yang baik untuk dilakukan. Ya, sesuatu yang baik untuk dilakukan. Dan ihsan itu ada dua macam.
Yang pertama berbuat baik kepada orang lain. Berbuat baik kepada orang lain. Berinfak, bersedekah, memberikan obat, memberikan makan, minum, memberikan pakaian, membantu agar orang tidak kesulitan misalnya. Itu apa namanya? Al-in'amu 'alal ghair. Memberikan sesuatu yang berupa nikmat kepada orang lain. Yang kedua apa? Al-ihsanu fi'lihi, yaitu berbuat baik dalam perbuatan. Seperti dalam solat, dalam zakat, dalam tilawah Al-Quran, ya, dalam wudu dan seterusnya. Ya. Nah. Kemudian ya, wal ihsanu yakunu fi kulli amal. Dan ihsan itu tidak hanya dalam amal tertentu, ya. Tapi apa? Yakunu fi kulli amal. Ada dalam semua amal. Wa fi kulli syai', dalam segala sesuatu. Qala sallallahu alaihi wasallam, innallaha katabal ihsana ala kulli syai'. Kata Rasulullah SAW, sungguhnya Allah telah mewajibkan berbuat baik dalam segala sesuatu atau atas segala sesuatu. Ya. Jadi jangan dikira al-ihsan yaitu berbuat baik ya hanya dalam ibadah saja, tapi dalam muamalah, dalam interaksi kepada makhluk, masya Allah, ya, sering dusta, sering bohong, pinjam uang orang nggak pernah dibayar misalnya, ya kan, sering menyebar berita hoax, penuh dengan dendam, kebencian kepada orang lain. Tapi kalau salat luar biasa, khusyuk luar biasa. Di saf pertama, sehingga diceritakan oleh seorang syekh, ada orang miskin yang datang ke masjid mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mendoakan orang yang menzaliminya. Enggak taunya orang miskin ini melihat orang yang menzaliminya ada di saf pertama. Ya, salat di saf pertama, masya Allah ya. Dia mengadukan orang miskin kepada Allah, sementara orang yang menzaliminya ada di saf yang pertama. Jadi ihsan itu tidak hanya di satu bidang. Ada orang dalam bidang ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala luar biasa ibadahnya, tapi menzalimi orang lain. Dia tahan gaji orang, ya kan? Dia tindas karyawannya misalnya. Dia selalu menghina, merendahkan, ya, mensumpahi karyawan-karyawannya misalnya. Ini bukan ihsan. Ihsan itu adalah apa? Fi kulli syai', ya, dalam segala sesuatu. Al-ihsanu fi kulli syai'. Al-ihsanu fi kulli syai'. Ihsan itu dalam segala sesuatu, tidak hanya dalam ibadah, dalam muamalah kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam muamalah kepada Allah Subhanahu wa taala juga dalam muamalah kepada makhluk, ya. Sehingga dikatakan wal ihsanu yakunu fi kulli amal. Ihsan itu dalam semua amal, ya. Wa fi kulli syai', dalam segala sesuatu. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha katabal ihsana ala kulli syai'. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan berbuat baik atas segala sesuatu. Ya, dalam ibadah kepada Allah, dalam muamalah kepada manusia, dalam muamalah kepada orang tua, dalam muamalah kepada anak, dalam muamalah kepada rakyat, dalam muamalah kepada bawahan, dalam muamalah kepada atasan dan seterusnya, harus berbuat baik, ya. Al-Fudail ibn Iyad rahimahullah. Al-Fudail ibn Iyad rahimahullah pernah berkata, "Law annal abda ahsanal ihsana kullahu wa kanat lahu dajajatun fa asaa ilaihi lam yakun minal muhsinin." Kata Al-Fudail ibn Iyad, seandainya seorang hamba telah berbuat baik dengan sesempurnanya, sebaik mungkin, wa kanat lahu dajajah, lalu orang tersebut punya seekor ayam, fa asaa ilaiha, lalu dia berbuat buruk kepada ayam tersebut, lam yakun minal muhsinin, dia tidak termasuk orang yang berbuat baik. Andaikan orang dia sudah melakukan segala bentuk perbuatan baik, dalam ibadahnya baik, ya kan, dalam muamalahnya kepada orang tuanya, kepada gurunya, kepada muridnya, kepada saudaranya, kepada tetangganya, kepada masyarakatnya sudah baik. Ada sesuatu yang dia tidak baik, yaitu kepada ayamnya. Dia punya ayam di rumah, mungkin ayamnya dikurung, nggak dikasih makan, ya kan, sampai kurus, atau ayamnya sakit nggak diobati. Maka kata Fudail bin Iyad, orang ini meskipun banyak bentuk perbuatan baik yang lain dilakukan, tapi dia nggak berbuat baik kepada ayamnya ini, maka dia tidak termasuk orang yang berbuat baik. Ya, maka dia tidak termasuk ya orang yang berbuat baik. Kemudian kita lihat ya bentuk-bentuk ihsan atau kepada siapa seseorang ya berbuat baik. Dijelaskan di sini, wa min a'zami anwa'il ihsan al-ihsanu ilal walidain. Di antara bentuk ya berbuat baik yang paling utama adalah berbuat baik kepada kedua orang tua. Ya, li'annahuma sababu wujudika fi hadhihi dunya. Karena kedua orang tua merupakan sebab adanya kamu di dunia ini. Wa qad amara Allah bizalika, dan sesungguhnya Allah telah perintahkan hal itu. Wa wasainal insana biwalidayhi ihsana, yaitu dalam firman-Nya, kami telah wasiatkan manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Wa qala fi mawdi'in akhar, di tempat lain dalam Al-Qur'an Allah berfirman, wa wasainal insana biwalidayhi husna,
dan kami telah perintahkan ya manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Wa qala, dan Allah juga berfirman, wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kalian tidak beribadah kecuali hanya kepadanya, dan juga memerintahkan agar kalian berbuat baik kepada kedua orang tua kalian. Nah, ini bentuk ihsan. Yang pertama, yaitu apa? Al-ihsanu ilal walidain. Berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Dalam Al-Quran begitu banyak ayat yang memerintahkan kita untuk berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Demikian pula dalam hadis Nabi SAW. Di antaranya, wa an Abdullah bin Amr. Qala, dari Abdullah bin Amr, dia berkata, aqbala rajulun ila Nabi SAW. Ada seseorang yang datang kepada Nabi SAW. Faqala ya Rasulullah. Maka orang tersebut berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ubayyuka alal hijrati wal jihad abtagil ajra minallah. Saya berbaiat kepada engkau untuk hijrah dan jihad demi mencari pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Qal, Nabi bertanya, "Fahal min walidaika ahadun hayyun?" Apakah ada salah seorang dari kedua orang tuamu yang masih hidup? Qala na'am bal kilahuma. Kata orang tersebut, masih ada orang tuaku yang masih hidup, bahkan keduanya masih hidup. Faqala fatabtagil ajra minallah. Kata Rasulullah bertanya, apakah benar kamu mencari pahala di sisi Allah? Qala na'am. Orang tersebut menjawab, iya benar. Qala farja ila walidaika fa ahsin suhbatahuma. Kata Rasulullah, kembali kamu kepada kedua orang tuamu, maka bergaullah dengan baik terhadap keduanya. Wal ihsanu ilal walidain yanbaghi an yakuna ilaihima wa huma ala qaidil hayat. Dan berbuat baik kepada kedua orang tua sepatutnya ya perbuatan baik tersebut dilakukan wa huma ala qaidil hayah, ketika keduanya masih hidup. Wa ba'dal hayati ba'dal maut. Ya. Juga ketika keduanya sudah meninggal dunia. Jadi berbuat baik kepada kedua orang tua merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Merupakan perintah Nabi SAW dalam hadis-hadis beliau yang sahih. Dan berbuat baik kepada kedua orang tua ini tidak hanya ketika orang tua hidup. Banyak anak-anak yang ketika orang tuanya hidup dia berbakti kepada orang tuanya. Tapi ketika sudah meninggal lupa dia semuanya. Nggak pernah didoakan orang tuanya. Nggak pernah dimohonkan ampunan untuk kedua orang tuanya. Padahal seharusnya berbuat baik kepada kedua orang tua itu adalah ya wahuma ala qaidil hayah wa ba'dal hayati ba'dal maut. Yaitu ketika kedua orang tua masih hidup, perbuatan baik tersebut, dan juga setelah keduanya meninggal dunia. Wa fil hayati fala taqul lahumā uffi wa la tanharhumā. Berbuat baik kepada orang tua ketika keduanya masih hidup, sebagaimana yang Allah jelaskan. Fala taqul lahumā uff. Jangan mengucapkan kepada kedua orang tua. Wala tanharhumā, jangan membentak keduanya. Wa qul lahumā qawlan karīmā, dan ucapkan kepada keduanya ucapan yang baik. Ya waqfid lahumā janāha dzulli minar rahmah, dan tawaduklah kepada kedua orang tua karena kasih sayang kamu kepadanya. Wa ba'da mautihima yatawasalul ihsan, dan setelah keduanya meninggal maka perbuatan baik juga terus bersambung. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira, yaitu mendoakan keduanya. Sebagaimana kata Allah, ya wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Katakanlah, wahai Rabbku, kasihilah keduanya, kedua orang tuaku, sebagaimana keduanya telah mendidikku di waktu kecil. Ya. Kemudian juga al-ihsanu ba'dal maut an yad'u lahum birrahmah wal maghfirah. Mendoakan kedua orang tua itu berbuat baik kepada keduanya setelah keduanya meninggal. Di antaranya juga mendoakan keduanya agar mendapatkan rahmat Allah dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, Rabbighfirli wa liwalidayya wa liman dakhala baitiya mu'mina walil mu'minin wal mu'minat. Wahai Rabbku, ampunilah diriku dan kedua orang tuaku dan orang-orang yang masuk ke rumahku dalam keadaan beriman, dan juga bagi orang mukminin dan mukminat. Kemudian juga bentuk ihsan yang lain yaitu ya innahul ihsanu ilal aqarib, yaitu berbuat baik kepada karib kerabat. Kaifa yakunu hadzal naw'u minal ihsan? Ya. Bagaimana berbuat baik kepada kerabat tersebut? Innahu yakunu bi silati haula'il arham, yaitu dengan menyambung tali kekerabatan. Wasu'ali anhum, dan juga bertanya tentang mereka. Wa ziyarati lahum, menziarahi mereka. Wal wuqufu bi janibihim waqta syiddah, dan ya mendukung mereka waktu mereka dapat kesusahan. Wal farahu lahum inda farahihim, dan juga bergembira ketika mereka bergembira. Di antara bentuk perbuatan yang baik, yang pertama tadi ya bidang perbuatan baik itu adalah berbuat baik kepada kedua orang tua. Yang kedua, berbuat baik kepada karib kerabat kita. Siapa di antara kita yang tidak punya kerabat? Ada saudara, kakak, adik, ya paman, bibi.
kakek nenek dan seterusnya. Kita juga diperintahkan oleh agama kita berbuat baik kepada mereka. Bagaimana bentuknya? Silaturahim, sentiasa menyambung silaturahimnya. Ya, kemudian bertanya, menziarahi mereka, bertanya kepada bagaimana keadaannya kerabatnya, bagaimana keadaan saudara-saudaranya. Ada orang yang tidak peduli bertahun-tahun, tidak tahu bagaimana keadaan saudaranya. Ya. Kemudian juga menziarahi mereka. Kalau sempat diziarahi, maka berziarahlah kepada mereka. Kemudian juga mendukung mereka di saat mereka sedang sulit, dan juga bergembira di saat mereka sedang bergembira. Rasulullah SAW bersabda, "Man sarrahu an yubsata lahu fi rizqihi aw yunsa'a lahu fi atharihi falyasil rahimahu." Barang siapa yang ingin bergembira dengan dilapangkannya rezekinya atau ditunda umurnya, maka hendaklah dia menyambung silaturahimnya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam likayubayyana lana haqiqatas silah. Dan Nabi SAW telah bersabda untuk menjelaskan hakikat dari menyambung silaturahim. Ya, wa haqiqatal ihsan ilaihima. Ya. Dan juga berbuat baik kepada kepada mereka. Ya, ilaihim mungkin yang lebih baik ya. Kata Rasulullah, laisal wasil bil mukafi, walakinnal wasilu allazi iza qutiyat rahimahu wa salaha. Rasulullah telah menjelaskan kepada kita hakikat berbuat baik kepada karib kerabat. Apa hakikatnya? Hakikat berbuat baik kepada kerabat tidak hanya berbuat baik kepada kerabat yang sudah berbuat baik kepada kita. Itu bukan hakikat menyambung silaturahim. Hakikat silaturahim adalah berbuat baik kepada kerabat yang memutuskan tali kekerabatan. Dia jahat kepada kita. Ya, terus kita tetap berbuat baik kepada kerabat kita ini. Itulah hakikatnya. Kalau kerabat berbuat baik kepada kita, kemudian kita balas kebaikannya, itu namanya mukafaah. Membalas kebaikan dengan kebaikan yang sama. Ada level yang lebih tinggi dalam hal menyambung tali kekerabatan, yaitu ketika kerabat kita dia jahat pada kita, namun kita tetap berbuat baik kepadanya. Nah, ini level hakikat dari menyambung silaturahim yang sebenarnya. Kata Rasulullah, laisal wasilu bil mukafi. Yang penyambung silaturahim yang sebenarnya bukan yang membalas kebaikan dari kerabatnya. Walakinal wasilul lazi iza quti'at rahimahu wa salaha. Tapi penyambung silaturahim yang sebenarnya adalah orang yang kalau hubungan kekerabatannya putus, dia usahakan sambung lagi. Misalnya ada suatu masalah antara dia dengan kerabatnya sehingga kerabatnya menjauh, ya, benci kepada dia, dia tetap berbuat baik kepada kerabatnya tersebut. Kemudian juga ya, di antara bentuk perbuatan baik adalah al-ihsanu ilal jar, yaitu berbuat baik kepada tetangga. Allah SWT berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Beribadahlah kalian kepada Allah dan janganlah kalian sekutukan dia dengan sesuatu. Wa bil walidaini ihsana. Dan berbuat baiklah kalian kepada kedua orang tua kalian. Wa bidzil qurba, dan juga kepada karib kerabat kalian. Wal yatama wal masakin, juga kepada anak yatim, kepada orang miskin. Wal jarzil qurba, kepada tetangga yang merupakan karib kerabat kita. Ada orang bertetangga dan tetangganya adalah karib kerabatnya. Itu diperintahkan berbuat baik kepada mereka. Wal jaril junubi, dan juga kepada tetangga yang jauh. Ada tetangga kita, dia bukan orang yang memiliki tali kekerabatan dengan kita, orang lain, tapi rumahnya berdekatan dengan kita. Ini Allah perintahkan untuk berbuat baik kepada mereka. Wasahibi bil jambi, yaitu istri, ya. Wa bani sabil, orang yang dalam perjalanan. Wa ma malakat aimanukum, dan juga budak kalian. Nah, Allah SWT perintahkan kita untuk berbuat baik kepada tetangga kita. Baik tetangga yang merupakan kerabat kita maupun tetangga yang merupakan orang asing, nggak ada hubungan tali kekerabatan dengan mereka. Ini Allah perintahkan berbuat baik kepada mereka. Kemudian disebutkan di sini sebuah hadis dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah bersabda, "Mazala yusini Jibrilu bil jar." Jibril, kata Rasulullah, senantiasa mewasiatkan kepadaku agar berbuat baik kepada tetangga. Hatta zanantu annahu sayuwarrisuhu. Sampai aku menyangka bahwa Jibril akan menjadikan tetangga sebagai yang mewarisi tetangganya. Ya. Ini menunjukkan betapa besarnya hak tetangga. Maka kita diperintahkan untuk berbuat baik kepada mereka. Ya. Kata Rasulullah SAW, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyuhsin ila jarihi." Siapa yang benar-benar beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, maka hendaklah dia berbuat baik kepada tetangganya. Ya. Diceritakan di sini, wa kana Ibnul Mubaraki rahimahullah jarun Yahudiyun. Ibnul Mubarak dia memiliki seorang tetangga yang beragama Yahudi. Fakana yut'imuhu qabla abnaihi. Ibnu Mubarak
memberi makanan kepada tetangganya sebelum memberikannya kepada anak-anaknya. Wa yaksuhu qabla abnaihi. Dia memberikan pakaian kepada tetangganya yang Yahudi ini sebelum memberikan pakaian kepada anak-anaknya. Faqalu lil yahudi bi'na darak. Maka orang-orang berkata kepada orang-orang yang Yahudi ini, kepada orang Yahudi ini, apa kata mereka? Bi'na darak. Juallah rumah kamu kepada kami. Qala, maka Yahudi tersebut berkata, dari bi alfai dinar. Rumah saya harganya 2000 dinar. Rumah saya harganya 2000 dinar. Alfun qimatuha wa alfun jiwar ibnul Mubarak. Kata orang Yahudi tersebut ketika rumahnya ditawar, diminta untuk dijual, dia jawab, Pak, rumah saya harganya 2000 dinar. Itu harga yang sangat mahal. Ya. 1000 itu adalah nilai rumah saya. Wa alfun jiwar ibnul Mubarak. Dan 1000 lagi karena saya tetangganya istimewa, yaitu Ibnul Mubarak. Fasami Ibnul Mubarak bizalika. Maka ucapan Yahudi tersebut didengar oleh Ibnul Mubarak. Faqal, maka dia bersabda, Allahumma hdihi ilal Islam. Fahadahullah fa aslama. Lalu Ibnu Mubarak ketika mendengar tetangganya yang Yahudi ini ya memuji kebaikan dia, maka dia mengatakan, ya Allah, hidayahilah ia agar masuk Islam. Fahadahullah fa aslama. Maka Allah berikan dia hidayah kepada Yahudi ini, lalu dia pun masuk Islam. Nah, Masya Allah ya, tetangganya Yahudi, tapi dia berbuat baik kepada ya tetangganya ini. Dia berikan makanan kepada tetangganya terlebih dahulu sebelum kepada anak-anaknya. Kalau dia beli pakaian, dia kasih ke orang Yahudi ini sebelum pada anak-anaknya. Masya Allah, di zaman kita ini, tetangga dengan tetangganya tidak saling kenal, tidak saling sapa. Mukanya cemberut satu dengan yang lain. Terkadang di satu rumah, ini lagi bergembira, tetangga yang lain lagi bersedih. Dan ada jenazah yang sedang dikeluarkan dari rumahnya, tapi yang ini sedang bikin pesta. Itu biasa kan, zaman sekarang ini ya. Tidak, udah mulai luntur kepedulian. Ya, sudah mulai luntur kepedulian. Bahkan ada tetangga yang meninggal beberapa hari, yang tetangga yang lain nggak ada yang kenal, nggak ada yang tahu, ya kan, sampai dijebol pintunya baru diketahui ya. Tapi lihatlah, apalah zaman kita ini, ya kadang di tetangganya itu adalah saudaranya sendiri, nggak mau peduli sama sekali, mau sakit, mau susah, mau senang, ya padahal tetangganya sendiri. Apalagi kalau orang asing. Tapi lihatlah akhlaknya Ibnu Mubarak. Ya, tetangganya seorang Yahudi, dia berikan makanan, dia berikan pakaian kepada orang Yahudi ini sebelum dia berikan keduanya kepada anak-anaknya. Sehingga ya orang Yahudi ini ketika ditawar rumahnya untuk dijual, dia bilang, rumah saya harganya mahal, 2000 dinar. Ya, 1000 dinar itu harga rumah saya, dan 1000 lagi karena saya bertetangga dengan orang istimewa, seorang alim besar, Ibnu Mubarak. Dia berlaku baik terhadap tetangganya. Ya. Sehingga harga rumahnya juga jadi mahal ya. Kemudian ya Ibnu Mubarak ketika mendengar ucapan Yahudi tersebut, dia berdoa agar Allah berikan tetangganya yang Yahudi ini untuk memeluk agama Islam, dan Allah berikan dia hidayah ya. Kemudian juga ya, di antara bentuk berbuat baik adalah al-ihsanu ilal yatama, yaitu berbuat baik kepada anak-anak yatim. Ya, anak yatim yaitu anak yang kehilangan bapaknya sebelum anak tersebut mencapai usia balik. Ini disebut dengan al-yatim, jamaknya al-yatama. Kalau sudah balik tidak disebut yatim lagi. La yutma ba'dal hulum, tidak ada yatim setelah balik ya. Wa qad qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi hadzal naw' min al-ihsan. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah terangkan bentuk perbuatan baik yang ini. Kata beliau, ana wa kafilul yatim fil jannah kahatain. Saya dan yang mengurusi anak yatim di surga seperti ini. Wa asyara bis sababah wal wusta. Lalu Rasulullah isyaratkan dengan jari telunjuk dan jari tengah. Wa farraja bainahuma, dan beliau renggangkan antara keduanya. Coba lihat ya, berbuat baik kepada anak yatim. Anak yatim yang terkadang bikin dongkol, bikin kesal, tapi agama memerintahkan kita untuk ya berbuat baik kepadanya dan melarang kita bersikap kasar kepada anak yatim. Fa ammal yatima fala taqhar. Adapun anak yatim maka jangan engkau bentak. Ya, dan Rasulullah mendorong dalam hadis beliau untuk berbuat baik kepada anak yatim. Kata beliau, saya dan yang menjamin, yang mengurusi anak yatim itu seperti apa? Seperti jari telunjuk dengan jari tengah, dekatnya di surga. Ya. Kemudian juga dalam hadis yang lain Rasulullah SAW terangkan ya bahwasanya ada seorang yang datang kepada Rasulullah SAW dan dia melaporkan tentang hatinya yang keras.
tidak tersentuh dengan nasihat-nasihat, dengan ayat Al-Quran. Kemudian Rasulullah SAW berikan dia nasihat. Kata Rasulullah, atuhibbu an yalina qalbuka wa tudrik hajatak? Apakah kamu ingin hatimu lembut dan kamu dapatkan kebutuhanmu? Irhamal yatim, kasihilah anak yatim. Wamsah ra'sahu wa at'imhu min ta'amik, dan usap kepalanya, berikan dia makan dari makananmu. Yalin qalbuk wa tudrik hajatak, maka hatimu akan lembut dan kamu akan memperoleh ya hajatmu. Kalau ada kita ya dalam kesulitan menghadapi problematika dalam kehidupan kita ini, maka di antara cara agar dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah berbuat baik kepada anak yatim. Ya, sehingga apa yang kita cita-citakan tercapai, apa yang kita citakan diperoleh. Kata Rasulullah, yalin qalbuk wa tudrik hajatak. Maka hatimu kalau berbuat baik kepada anak yatim, hatimu akan lembut dan kamu akan memperoleh kebaikan. Ya, dan masih banyak lagi bentuk-bentuk ihsan yang lainnya. Ya, di antaranya juga ya al-ihsanu ilal hayawan, yaitu berbuat baik kepada hewan. Fa inna zalika yakunu bi riayatihi, yaitu dengan merawatnya, wa yakunu bil atfi alaihi, mengasihinya, wa rahmatihi, menyayanginya, wa adami izaihi, dan tidak mengganggunya. Walaqad akhbarana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam annahu qad ghafara limra'atin mumisatin marrat biqalbin ala ra'si ruqiyyin yalhas kada an yaqtulahu al-atash fanaza'at khuffaha fa awsaqathu bi khimariha fanaza'at lahu minal ma' fa ghafara laha bidzalik. Nah, di antara bentuk ihsan adalah berbuat baik kepada hewan yang ada di sekeliling kita, ya. Yaitu dengan apa? Merawatnya, mengasihinya, menyayanginya, tidak mengganggunya. Ya, Nabi SAW telah beritakan kepada kita bahwa Allah mengampuni seorang wanita bezina mumisa, ya, yang lewat dengan seekor anjing yang ada di permukaan sumur, yang ya, terengah-engah karena hampir mati kehausan. Maka wanita tersebut mencabut sepatunya, lalu dia ikat dengan khimarnya, dia turunkan ke sumur, ya, kemudian dia mengambil air dengan sepatunya, maka Allah Subhanahu wa taala ampuni dosanya, ya. Nah, jadi berbuat baik kepada hewan, ya, dengan mengasihinya, menyayanginya, memberinya makan, ya, membersihkan tempat tidurnya dan seterusnya kalau dirawat, ya. Kemudian juga ya tidak mengganggunya, tidak menendangnya, ya. Ada kucing yang suka datang kemudian disiram dengan air panas misalnya. Ini tidak ihsan kepada hewannya. Ingatlah bahwa Rasulullah SAW pernah ceritakan ada seorang perempuan banyak dosanya ini. Dia pezina, pelacur. Kemudian dia lewat di suatu tempat, kemudian dia di situ lihat ada anjing yang kehausan, ya, sampai menjulur lidahnya karena kehausan, ya, hampir mati. Lalu dia ambil lepas sepatunya, kemudian dia ikat dengan khimarnya, dia turunkan ke sumur, dan dia ambil air dengan sepatunya itu, lalu dia berikan sebagai air minum kepada anjing tersebut. Maka Allah Subhanahu wa taala berterima kasih kepadanya dan mengampuni dosa-dosanya, ya. Karena perbuatan baik itu tidak ada yang sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, ya, kita senantiasa berbuat baik, ya. Kita senantiasa berbuat baik dalam kehidupan kita ini. Dan bentuk perbuatan baik tidak hanya terbatas pada hal-hal tertentu, begitu banyak kebaikan yang bisa kita lakukan, begitu banyak bentuk-bentuk kebaikan yang bisa kita kerjakan, ya. Jangan sampai kita lewat hari-hari kita tidak ada kebaikan yang kita kerjakan. Demikian yang bisa kita ambil dari buku ini. Mudah-mudahan apa yang telah kita sampaikan ya bermanfaat bagi kita semua dan mendorong kita untuk senantiasa berbuat baik, ya, untuk senantiasa berbuat baik dalam kehidupan kita ini, dan semoga kita mendapatkan hidayah dari Allah SWT agar meringankan kita untuk senantiasa berbuat baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.